Tahukah kamu, apa sih surat sebagai komunikasi itu? Nah, surat sebagai komunikasi merupakan alat komunikasi tertulis dengan media kertas untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis surat ya, di mana surat ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang non-formal atau tidak resmi, dan ada yang formal atau resmi. Nah, non-formal atau tidak resmi ini merupakan surat yang ditulis oleh seseorang untuk ditujukan pada orang lain yang bersifat pribadi. Dan ini mencakup seperti surat antar teman pena, surat cinta kepada pasangan, surat undangan pesta ulang tahun, dan sebagainya. Sedangkan surat formal atau resmi ini merupakan surat resmi yang ditulis dengan bahasa yang resmi dengan menggunakan kata baku dan berdasarkan tata tulis dan ejaan yang benar. Ini juga diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau individu yang memiliki kekuasaan resmi dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, perintah, atau permintaan secara formal. Nah, ini bisa terdiri seperti surat undangan resmi, surat perintah, surat edaran, surat permohonan, surat kuasa, dan surat keputusan. Ini adalah salah satu contoh di mana surat non-formal itu digunakan. Seperti yang kita lihat, ada sepasang kekasih yang saling berkirim surat, atau di sini bisa juga diposisikan sebagai teman yang ingin mengundang teman satu lain ke pesta ulang tahunnya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh surat formal, di mana surat formal ini bisa digunakan pada instansi atau perusahaan. Nah, pada gambar tersebut kita bisa lihat bahwa ada pegawai atau sejumlah pegawai yang ingin menyerahkan dokumen penting atau calon pegawai yang ingin melamar pekerjaan. Itu semua menggunakan surat ya teman-teman. Nah teman-teman, ternyata dalam dunia kesehatan juga menggunakan surat loh, dimana seperti contoh rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan sakit. Surat keterangan sakit sendiri seringkali digunakan oleh pelajar maupun mahasiswa yang ditujukan kepada sekolah, kampus, guru maupun dosen. Nah, di sini itu bertujuan untuk menyampaikan atau menginformasikan bahwa dirinya sedang sakit melalui sebuah surat. Nah, surat keterangan sakit ini ada yang formal dan non-formal. Surat yang formal itu seperti pada gambar yang mencakup adanya kop surat, nomor surat, identitas pasien, tanggal perawatan dan ruang perawatan, pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis, tanggal pembuatan surat, kemudian adanya nama dan identitas tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, kemudian adanya durasi izin atau istirahat yang direkomendasikan, dan juga stempel serta tanda tangan resmi. Sedangkan pada surat keterangan sakit yang non-formal ini hanya menggunakan secari kertas dan sebuah pulpen, di mana ditulis dengan menggunakan tangan tanpa diketik seperti pada gambar, hanya menerangkan nama, purna, dan alamat, serta keterangan sakit tanpa adanya ketentuan yang jelas atau rekomendasi dari rumah sakit, serta tidak adanya stempel maupun tanda tangan resmi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.